Betul? Atau mau perang? Hah? Saya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan anjing, bukan, lebih anjing daripada anjing. Aparat yang menjaga masyarakat dari aksi-aksi demo agar tidak liar, agar tidak anarkis, malah ditantangin. Bagaimana mungkin seorang yang dihabibkan, yang dianggap pemuka, tokoh ulama, ya dianggap tokoh agama, pemuka agama, penceramah, kok berani sampai nantangin perang, nantangin polisi, nantangin aparat penegak hukum. Apakah memang para Habib KW Baklawi ingin berperang bersama melawan pemerintah? Ingin memberontak kepada pemerintah yang sah saat ini? Kok berani banget gitu ngomong sama polisi, mau perang, ini nggak bisa dibiarkan. Ini buruk banget, ini berbahaya. Pengikutnya juga banyak loh. Kalau nggak di stop, kalau nggak ditindak lanjut, nggak ditangkepin, nggak dilarang, nggak dibubarin yang seperti ini, Indonesia bisa terpecah belah. Ngerusak keamanan, otomatis ngerusak investor, ya, membuat investor nggak mau datang, otomatis ekonomi juga terhambat. Saya sangat berharap, saya sangat memohon untuk tokoh-tokoh seperti ini dan pengikutnya agar disadarkan, kalaupun tidak ditangkap, tidak dipenjara, direhabilitasi lah, agar pikirannya itu lurus, agar pikirannya itu nggak buruk dan kotor seperti ini. Di depan jamaahnya dengan pakaian-pakaian Islami, dengan covernya Islami, tapi kelakuannya jauh, sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Yang suka mengadu domba itu siapa sih? Setan yang suka mengadu domba. Lah ini kok ngaku Habib tapi mengadu domba. Habib kesetanan atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak Habib-Habib KW dari klan Baklawi yang sukanya itu memprovokasi jamaahnya, memprovokasi mengadu domba, memupuk kebencian jamaahnya kepada pemerintah. Terutama Habib KW Rizik dan juga Habib KW Bahar. Nah, belum lama ini ada video viral kembali dari sosok Habib KW, yaitu Habib KW Bahar, yang isi ceramahnya sungguh sangat memprihatinkan. Saya pribadi cukup sedih, marah, dan seakan-akan tidak percaya betapa buruknya isi video tersebut, betapa luar biasa negatifnya isi video tersebut. Karena video tersebut adalah diambil dari aksi 214 kemarin. Ya, beliau Habib KW Bahar dalam aksi tersebut menyamakan seorang tokoh yang cukup dihormati dengan binatang. Menyamakan seseorang dengan nama-nama binatang, menyebutnya dengan nama binatang. Ini sungguh perkara yang kotor dan tidak pantas untuk dilakukan seseorang yang mengaku tokoh atau pemuka agama. Tidak hanya menyamakan seseorang dengan binatang saja, namun orang ini, Habib KW Bahar ini, juga nantangin polisi, nantangin aparat penjaga keamanan, aparat yang menjaga masyarakat dari aksi-aksi demo agar tidak liar, agar tidak anarkis, malah ditantangin sama Habib KW Bahar ini. Disuruh naik ke panggung, diajak perang bahkan. Diajak perang. Ini suatu perkara yang luar biasa buruk. Ini suatu perkara yang sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin seorang yang dihabibkan, yang dianggap pemuka, tokoh ulama, ya dianggap tokoh agama, pemuka agama, penceramah, kok berani sampai nantangin perang, nantangin polisi, nantangin aparat penegak hukum, nantangin perpanjangan tangan pemerintah. Bukankah ini sama saja menantang pemerintah? Apakah memang para Habib KW Baklawi ingin berperang bersama melawan pemerintah? Ingin memberontak kepada pemerintah yang sah saat ini? Kok berani banget gitu ngomong sama polisi, mau perang, ini
Ini nggak bisa dibiarkan. Ini buruk banget, ini berbahaya. Pengikutnya juga banyak loh. Kalau nggak di stop, kalau nggak ditindak lanjut, nggak ditangkepin, nggak dilarang, nggak dibubarin yang seperti ini, Indonesia bisa terpecah belah. Keamanan Indonesia bisa dipertaruhkan. Jangan dibiarkan ini bisa rusak keamanan Indonesia, keamanan, rasa aman, rasa tenang masyarakat bisa hilang, bisa pudar, berbahaya seperti ini. Kalau keamanan hilang, investor mana mau masuk? Investor gak akan mau masuk, negaranya gak aman. Kenapa gak aman? Karena ulah-ulah Habib KB ini. Polisi ditantangin perang, pemerintah diajak gelut, digoblok-goblokin. Ini gak bisa dibiarkan. Ini ngerusak mana-mana loh ini. Ngerusak keamanan, otomatis ngerusak investor. Ya, membuat investor gak mau datang, otomatis ekonomi juga terhambat. Baik, kalau begitu, sebelum komentar lebih panjang lagi, mari kita simak bareng-bareng ya. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana sih video yang viral itu dari sosok Habib KW Bahar yang menyamakan seseorang dengan nama binatang dan bahkan menantang perang polisi, menantang aparat penegak hukum perpanjangan tangan pemerintah. Ini videonya. Adik-adik polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Hah? Pak, ini gimana? Saya ajak naik, gak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong nih komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini. Tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Kan masyarakat, polisi itu pelayan masyarakat. Tahun-tahunnya muncul si anjing ini, saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Bukan anjing, bukan. Lebih anjing daripada anjing. Anjing itu nggak bakal kita para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, nggak ada urusan kita, betul? Betul. Nah, lihat, gila kan, luar biasa buruknya kan, gila in a bad ways ya, gila dalam maksud buruk ya. Ini udah nggak bisa dibiarkan, bener. Saya sangat berharap, saya sangat memohon untuk tokoh-tokoh seperti ini dan pengikutnya agar disadarkan, kalaupun tidak ditangkap, tidak dipenjara, direhabilitasi lah, agar pikirannya itu lurus, agar pikirannya itu nggak buruk dan kotor seperti ini. Yang suka mengadu domba itu siapa sih? Setan yang suka mengadu domba. Lah ini kok ngaku Habib tapi mengadu domba. Habib kesetanan atau bagaimana? Nantang perang, mengejek, menyebut nama binatang di depan jamaahnya dengan pakaian-pakaian Islami, dengan covernya Islami, tapi kelakuannya jauh, sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Ngaku keturunan Rasul, tapi akhlaknya, ucapannya jauh dari ucapan dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini teman-teman, dari golongan Bani Ba'lawi ini, dari golongan para habaib ini teman-teman, mereka sudah lama menghina para ulama, para kiai yang ada di Nusantara ini. Contoh, salah satu narasi mereka teman-teman, telapak kaki seorang habib yang ahli maksiat, penzina, pemabuk, pencuri, lebih mulia daripada kepala seorang kiai bersorban. Belum lagi perkataan dari muridnya Bahar bin Smith ini, belajar kepada seorang habib yang bahlul, yang jahil, yang bodoh, lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Itu saja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar saya semangat untuk membuat konten edukatif seperti ini. Terima kasih.